Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, keluarga besar Gebdi El Shaddai Magelang. Puji Tuhan, pada hari ini kembali kita menikmati kasih Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu sama-sama kita serukan revival bagi hidup kita. Revival, saya berubah, saya berkarya, saya menjadi berkat. Puji Tuhan untuk kita terus menjadi berkat dalam setiap langkah kehidupan kita. Mari isi hidup kita, penuhi hidup kita, hati kita, pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita membaca ayat firman Tuhan dalam Amsal 28 ayat 15. Amsal 28 ayat 15. Mari Bapak Ibu Saudara kita memperdengarkan ya dengan membaca ayat ini sampai telinga kita mendengar, sampai kita pun dapat menghafalnya. Supaya firman yang tertanam di dalam hati dan pikiran kita itu akan memerintah ketika kita membutuhkan firman itu menjadi penopang dalam kehidupan kita. Amsal 28 ayat 15 dikatakan, seperti singa yang mengaum atau beruang yang menyerbu, demikianlah orang fasik yang memerintah rakyat yang lemah. Sekali lagi firman Tuhan katakan, seperti singa yang mengaum atau beruang yang menyerbu, demikianlah orang fasik yang memerintah rakyat yang lemah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam kehidupan setiap kita siapapun ya, tentu tidak akan ada orang yang ingin atau apalagi diperkatakan oleh orang lain bahwa hidupnya seperti binatang, apalagi membicarakan atau menyebut pribadi tersebut dengan nama dari salah satu binatang. Firman Tuhan dikatakan seperti singa yang mengaum atau beruang yang yang menyerbu. Artinya hidup kita bagaikan gambaran binatang-binatang buas tersebut jikalau kita menjadi orang-orang yang fasik atau pemimpin yang fasik. Saya Bapak Ibu Saudara sekalian tentu tidak suka kalau orang mengatakan hidup kita atau pribadi kita, kamu seperti singa, dia seperti singa, atau dengan binatang yang lain. Khususnya dalam Amsal 28 ayat 15 ini disebutkan tentang singa dan beruang ya. Seperti singa yang mengaum atau beruang yang menyerbu. Nah, singa yang mengaum sehingga mangsanya ataupun binatang lain menjadi ketakutan mendengar aumannya. Demikian juga dengan seekor beruang yang menyerbu dengan serbuannya, dengan kekuatannya untuk berlari menyerbu mangsanya. Nah, ini dilambangkan bagi seorang pemimpin yang memimpin orang lain atau memimpin rakyatnya, dan kehidupan pemimpin tersebut fasik. Pemimpin yang fasik artinya pemimpin yang menolak didikan Tuhan. Pemimpin yang menolak setiap ajaran kebenaran atau ajaran-ajaran yang baik yang berasal dari Tuhan. Pemimpin yang fasik adalah pemimpin yang tidak taat terhadap kebenaran. Dan tentunya tidak hidup di dalam kebenaran. Oleh karena itu dikatakan bahwa mereka pemimpin-pemimpin yang tidak takut akan Tuhan. Pemimpin-pemimpin yang tidak mengasihi Tuhan dengan tidak melakukan kebenarannya, mereka seperti singa atau beruang yang menyerbu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih Tuhan, pemimpin yang fasik, pemerintahannya itu seperti singa yang mengaum. Artinya pemerintahannya itu sangat menakutkan bagi rakyat yang lemah dikatakan ya. Menindas rakyat-rakyat yang kecil. Dan juga auman mereka itu membuat orang-orang itu gemetar dan takut. Karena pemimpin-pemimpin yang fasik, pemimpin-pemimpin yang tidak takut akan Tuhan memerintah dengan otoriter. Artinya tidak memandang bahwa orang yang tidak layak melakukan sesuatu hal mereka samaratakan. Misalnya pemungutan pajak mungkin disamaratakan, baik itu masyarakat yang mampu maupun yang lemah. Adanya pungli-pungli yang di luar batas kemampuan masyarakat, itu salah satu contoh. Dan mereka tidak mau tahu Bapak Ibu Saudara. Yang penting semua masyarakat taat kepada hukum, kepada pemerintah, peraturan yang mereka bentuk dan lakukan. Dan orang fasik atau pemimpin fasik itu seringkali dalam kehidupan kepemimpinan mereka lebih menguntungkan diri mereka sendiri. Mereka tidak pernah ingin untuk menjadi rugi ya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara,
Penting sekali ketika kita memilih seorang pemimpin, lihat apakah dia pemimpin yang memiliki karakter yang baik atau tidak. Seorang yang memiliki karakter yang baik, meskipun mungkin ya kita adalah orang Kristen, tidak sealiran atau tidak sekepercayaan dengan kita, tidak seagama. Tapi kalau dia seorang pemimpin yang memiliki karakter yang baik, tentu dia memiliki secara hidup yang baik. Dia memiliki tabiat yang baik, memiliki kelakuan yang baik terhadap dan kepada siapa dia memerintah. Singa yang mengaum dan beruang yang menyerbu, itulah kelakuan pemimpin yang fasik. Mereka memimpin dengan kekuasaan yang keras. Mereka tidak segan menghukum meskipun itu masyarakat yang lemah, jikalau dia kedapatan mungkin tidak melakukan pajak dan lain sebagainya. Mereka dihukum. Dan mungkin sudah diadakan demo kiri kanan, ada orang-orang yang memprotes, mereka tidak akan dengarkan. Mereka lebih melakukan apa yang menurut mereka baik dan mementingkan golongan mereka, mementingkan keuntungan bagi kehidupan pribadi maupun keluarga mereka sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, singa dan beruang lambang dari pemimpin yang fasik. Ketika kehidupan kita menjadi seorang pemimpin, mungkin pemimpin di kantor, pemimpin dalam suatu pekerjaan, pemimpin dalam suatu hal yang dipercayakan oleh pemimpin kita, mungkin meskipun kita seorang bawahan, ya anak buah atau karyawan, tapi kita diberikan pimpinan dalam suatu hal. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita mau belajar menjadi pemimpin-pemimpin yang punya tabiat yang baik. Pemimpin-pemimpin yang memiliki karakter yang baik. Pemimpin-pemimpin yang memiliki tabiat atau karakter yang baik. Mereka takut akan Tuhan dan punya perasaan, punya hati untuk tidak melakukan hal-hal yang keras kepada orang-orang yang dipimpin. Terlebih kalau kaum yang dipimpin itu adalah orang-orang yang lemah. Baik lemah fisiknya, lemah ekonominya, ya, tidak akan mengadakan penindasan. Berbeda dengan pemimpin yang fasik, mereka seperti singa yang mengaum atau beruang yang menyerbu mangsanya. Dalam kepemimpinan mereka dikatakan bahwa perbuatan atau tabiat mereka adalah suka menindas rakyat sendiri. Terutama rakyat yang miskin. Justru rakyat yang miskin itu adalah mangsa bagi orang-orang besar, bagi pemimpin-pemimpin. Kenapa? Karena mungkin mereka tidak berdaya atau tidak pandai dalam berpolitik. Sehingga mereka menjadi mangsa untuk diadu domba, untuk diperdaya, dipakai tenaganya. Tapi milik pribadinya, ya hartanya yang mungkin sangat sedikit dimanfaatkan bagi orang-orang besar, yaitu pemimpin yang fasik. Mereka dimanfaatkan. Jadi apa yang mereka miliki bukanlah milik mereka tapi menjadi milik pemimpin. Mereka hanya hidup disenangkan dengan pujian-pujian. Mereka hanya diayomi tapi mereka dimanfaatkan. Milik mereka diambil oleh pemimpin-pemimpin yang fasik. Mereka menindas rakyat, terutama kepada mereka yang miskin. Dan mereka yang sedikit hartanya karena hawa nafsu dari pemimpin-pemimpin yang fasik, maka orang yang memiliki harta sedikit akan terus menjadi mangsa mereka. Tidak heran Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan juga di bagian ayat yang lain, kitab yang lain berkata, maka yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin akan semakin miskin. Sebab ada pemimpin-pemimpin yang punya karakter atau tabiat yang tidak baik di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, di mana kita berada, pandailah melihat. Kalau pemimpin kita karakternya atau tabiatnya itu tidak baik atau tidak berkenan di hadapan Tuhan, maka kita harus pandai berhati-hati dan tidak termakan oleh tipuan mereka, kata-kata manis mereka, dan tidak menjadi orang-orang yang ditindas oleh mereka. Mereka mungkin menyenangkan kita dengan kata-kata, tapi sebenarnya mereka ingin menggaruk setiap kekayaan yang Bapak Ibu Saudara miliki. Oleh karena itu, minta hikmat kepada Tuhan supaya kita tidak dimanfaatkan oleh pemimpin atau orang-orang yang ada di sekitar kita yang menjadi atasan kita. Dan dikatakan bahwa orang-orang seperti ini Bapak Ibu Saudara, mereka adalah orang-orang yang tamak. Mereka adalah orang-orang yang punya tabiat rakus dan mereka seperti binatang buas yang tamak.
seperti seekor beruang yang menyerbu mangsanya. Demikianlah mereka. Mereka sudah memiliki harta yang bergelimpangan, tapi mereka akan terus haus. Miliki lagi, miliki lagi, miliki lagi. Tidak akan pernah puas. Dan juga dikatakan seperti binatang buas haus akan darah. Mereka haus akan harta. Mereka haus akan pengakuan. Mereka haus akan kedudukan. Demikianlah kelakuan dari pemimpin-pemimpin yang tidak memiliki tabiat atau karakter yang baik di hadapan Tuhan. Tidak takut akan Tuhan. Pemimpin yang seperti singa di dalam kepemimpinannya. Dan akibat perbuatan mereka atau tabiat mereka yang jahat terhadap rakyatnya, maka rakyat akan semakin tertindas, semakin melarat, semakin miskin. Bukan kebaikan atau kekayaan yang mereka peroleh, tapi penindasan dan semakin miskin. Bukankah dalam kehidupan kita juga Bapak Ibu, ya ada banyak janji-janji, peraturan-peraturan yang dilakukan, yang ditetapkan kepada setiap masyarakat. Tetapi sebenarnya ada juga peraturan-peraturan itu yang sebenarnya baik untuk diterapkan, tapi mengandung hal-hal yang merugikan masyarakat. Nah, oleh karena itu mari kita berdoa untuk pemerintahan kita. Sebentar lagi dalam waktu yang sudah tidak lama kita akan juga mengadakan pemilihan presiden dan lain-lain. Oleh karena itu kita berdoa, Tuhan berikan seorang pemimpin negara Indonesia yang punya tabiat atau karakter yang baik. Bukan pemimpin seperti singa ataupun seperti seekor beruang yang menyerbu mangsanya. Tetapi sebagai umat yang berkenan di hadapan Tuhan, umat yang melakukan kebenaran Tuhan, kita bersatu dalam doa Bapak Ibu Saudara. Tentu Tuhan yang membela, yang memberikan hal-hal perlindungan dan hal-hal yang baik bagi kehidupan kita bersama. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang terus setia mengikuti Renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat kita bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin menyaksikan kesaksian tertentu, baik mujizat dalam keluarga dan kesembuhan, ya apapun itu yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, dan mungkin ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, Bapak Ibu Saudara dapat salurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081 327 420 088. Puji Tuhan. Tuhan mengasihi dan memberkati kita sekalian. Mari kita bersama-sama dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau Allah kami yang selalu mengingatkan kami setiap hari melalui kebenaran firman-Mu, peringatan-peringatanmu, supaya kami melangkah dengan berhati-hati, dengan penuh bijaksana. Tuhan, Engkau sendiri yang memberikan kami hati yang bijaksana, mata yang pandai melihat, dan pikiran yang untuk mampu menimbang setiap hal-hal yang kami hadapi dan harus kami alami dalam hidup ini. Dan kami percaya Engkau Tuhan yang melindungi, meluputkan kami dari pemimpin-pemimpin yang memiliki tabiat yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Ya Tuhan, keluarga GPI LSD Magelang bersyukur karena Engkaulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Engkau. Terpujilah Engkau Allah kami sembah dan muliakan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.